Ngelmu iku kelakone kanthi laku, lakase lawan kas, tegese kas nyantosani. Setya putya pangekese durangkara. Ngilmu iku kalakone kanthi laku. Jadi ngilmu, kita menuntut ilmu itu kalakone ya, itu bisa kita capai kanthi laku, dengan suatu usaha, tindakan yang nyata. Lekase lawan kas, jadi dimulai ya, lekase itu lawan kas dengan suatu niat ya. Jadi memulai untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu itu juga dengan niat yang kuat, tegese kas nyantosani, artinya adalah dengan kas ya, dengan niat, nyantosani yang sentosa, yang benar-benar teguh, yang tulus, niat yang kuat, setya budya pangekese tur angkara. Jadi dengan ketulusan ya, atau kesetiaan, setya budya ya, budi pekerti, pangekese tur angkara, itu menjadi pangekes atau penakluk dur angkara dari kejahatan-kejahatan. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita memahami 4 kalimat ya, 1 bait dari tembang Mojopat Pojong ini, yang merupakan tembang yang berasal dari Serat Wedotomo, jadi karya dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya ya, singkat KGPAA, Mangkunegara keempat dari Surakarta Hadiningrat. Jadi ada 100 bait. Pada serat ini ada berbagai pupuh. Nah, di sini yang kita bahas itu adalah pojong, yang mana digunakan untuk menyampaikan satu ajaran-ajaran moral. Nah, kita melihat lagi dari bait per bait, dari kalimat per kalimat. Ngilmu iku kalakone kanthi laku. Ilmu itu bisa terjadi atau kelakon kanthi laku ketika kita itu menuntut ilmu, apalagi zaman dulu ketika serat ini digubah atau diciptakan atau dibuat, itu benar-benar menggunakan effort yang luar biasa. Zaman dulu belum ada teknologi semaju zaman ini, apalagi untuk menuntut ilmu itu sangat-sangat terbatas, hanya kaum-kaum priai atau bangsawan ya, jadi kaum yang dengan suatu status yang rendah itu sangat sulit untuk mencari ilmu, dan baik ilmu spiritual maupun ilmu secara nyata ya, ilmu kehidupan sehari-hari, baik itu terkait dengan ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi ya, ilmu bisnis, ilmu dagang, kemudian juga berbagai macam keilmuan selain ilmu spiritual. Nah, dengan adanya suatu usaha, di sini ditegaskan bahwa usaha itulah yang kemudian menjadi
kita itu bisa memperoleh ilmu. Kita itu kalau tidak menggunakan suatu usaha, tentu kita tidak bisa mendapatkan ilmu. Kemudian selain itu, kalau kita lebih dalam kepada sisi spiritual, bahwa ilmu itu kalakone kanthi laku, kita mencari ilmu itu juga memerlukan laku. Maka di dalam berbagai keilmuan spiritual atau supranatural Jawa, misal kita mau mendapatkan ilmu kekebalan menggunakan aji lembu sekilan, kemudian juga kita mau mendapatkan ilmu penyembuhan menggunakan ilmu tapak husada ya, atau asta husada, jadi menggunakan tangan, penyembuhan menggunakan tangan, atau kemudian mau mencari ilmu aji-aji yang lainnya. Nah, ini menggunakan laku. Ilmu itu kelakuannya ganti laku. Untuk mendapatkan ilmu itu bisa dengan laku tiragat. Nah, misal dengan puasa atau poso, upawasa, puasa, menahan diri. Nah, misal puasa mutih ya, kita hanya makan segenggam nasi putih, kemudian dengan air bening. Nah, kemudian juga bisa dengan puasa ngerowot itu hanya memakan dedaunan dan juga umbi-umbian. Nah, tidak makan makanan pokok seperti nasi maupun lauk pauk dari hewani, dari unsur-unsur hewan, termasuk juga telur. Kemudian juga bisa dengan puasa pati geni. Nah, puasa pati geni kita tidak makan sesuatu yang dimasak menggunakan api, tidak direbus, tidak digoreng, dipanggang dan lain sebagainya, jadi mentah-mentahan saja. Kemudian kita tidak terkena sinar matahari, atau kita juga tidak terkena lampu atau alat-alat yang menggunakan listrik. Kemudian juga menggunakan topo. Nah, bertapa. Tapa ini bisa tapa ngalong misalnya, yaitu kita bertapa, bersemedi itu seperti kalong atau kelelawar. Jadi nanti kakinya yang di atas, kemudian kepalanya yang di bawah. Nah, seperti itu sampai berjam-jam bahkan berhari-hari. Kemudian bisa juga menggunakan topo ngeli, artinya adalah kita bertapa dengan ngeli, mengalir, maksudnya adalah mengalirkan diri, kita hanyut dengan aliran air sungai. Nah, dan lain sebagainya, banyak sekali seperti itu. Kemudian juga kalau kita lihat makna lain, misal ngilmu iku kalakone kanthi laku, artinya adalah ilmu itu dianggap sebagai ilmu jika dilakukan kanthi laku dengan praktek nyata, praktek konkret. Artinya adalah tidak sekedar teori tetapi juga dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu diajarkan kepada orang lain atau kita bisa menciptakan suatu karya, kemudian hasil dari apa yang kita pelajari bisa kita praktekkan. Misal zaman dahulu ilmu pertabiban atau ilmu pengobatan tradisional itu tidak hanya kita menggunakan teori racikan obatnya seperti ini, tapi juga perlu diuji coba. Nah, perlu diuji coba apakah efektif, apakah tidak beracun, apakah sudah tepat formulasinya, kemudian juga bisa pada akhirnya bisa digunakan benar-benar sebagai obat yang mujarab. Kemudian juga kalau kita di bangku pendidikan, nah kita tarik pada zaman sekarang, di bangku pendidikan tentu tidak hanya kita itu sekedar teori, tetapi juga selain teoritis juga praktikum. Nah, seperti itu. Ilmu itu kalakone kanthi laku. Kalau kita tarik kepada sisi Islam, karena Keraton Surakarta itu kan keraton Mataram Islam ya, itu kita bisa
menarik kepada al ilmu, ya, bila amalin kasyajaroti bila samarin. Artinya adalah suatu ilmu tanpa diamalkan itu sama dengan pohon yang tidak berbuah, seperti itu. Jadi iya, memang ilmu itu sebagai suatu koleksi di alam pikiran kita, tetapi kalau tidak dipraktekkan ya tidak membuahkan suatu hasil yang nyata, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke kalimat berikutnya, lekase lawan kas. Artinya adalah kita mulai mencari ilmu dan mengamalkannya itu juga dengan atau kelawan, ya, lawan kas dengan niat. Kalau kita tidak memiliki suatu niat atau tekad, ya tidak akan terjadi kita itu dalam mencari ilmu atau juga mencari suatu tujuan dan cita-cita. Nah, zaman dahulu itu kita ketika mau mencari ilmu itu harus mencari wangsit terlebih dahulu, itu juga membutuhkan laku, kemudian mencari guru yang tepat. Dan zaman dahulu kan referensinya kan dari mulut ke mulut atau dari kitab ke kitab yang lain, belum ada teknologi seperti sekarang. Mencari padepokan atau pusat pendidikan itu juga butuh effort usaha yang luar biasa. Dan zaman dulu yang masih jalan, ya maksimal juga menunggang kuda untuk para bangsawan. Kalau orang biasa yang masih pakai kaki, ya jalan kaki biasa berpuluh-puluh kilo, beratus-ratus kilo sampai berhari-hari di tengah hutan, melewati hutan, bahkan di bawah kolonial penjajah. Wah, ini kan luar biasa sekali, tidak seperti sekarang ya apa-apa sudah difasilitasi. Tapi kalau zaman dulu kalau tidak kemudian menggunakan niat, menggunakan tekad yang kuat, tidak akan tercapai kita mau mencari ilmu. Sehingga lekase lawan kas, harus pakai niat yang benar-benar kuat, benar-benar tulus. Tegese kas nyantosani, niat yang benar-benar tulus, ya. Kemudian juga satu kemauan yang sentosa, yang kuat, yang teguh, yaitu tadi ya, kembali lagi kepada benar-benar menggunakan niat yang kuat, karena berbagai macam ujian ketika melakukan laku untuk ngilmu. Nah, sama seperti kalau kita tarik pada sisi spiritual, ketika menjalankan suatu laku untuk ngilmu, itu akan terjadi banyak cobaan atau ujian. Misal ketika sedang puasa, melakukan tirakat puasa, kok tiba-tiba asam lambung atau mag itu jadi kumat, kemudian juga darah rendah jadi kumat, kemudian juga kalau di dalam tirakat, misal tirakat bertapa, wah itu ternyata dikelilingi oleh hewan-hewan buas, ada ular yang membelit tubuh, kemudian ada hewan-hewan seperti macan yang lewat di depan. Nah, apakah bisa kemudian melewati ujian itu? Nah, kemudian juga kalau di dalam mencari guru, wah ternyata gurunya itu guru yang menyesatkan, seperti Resi Durna. Kalau pada lakon Dewa Ruci itu ya, Bima malah ketemunya Resi Durna yang mau menyesatkan. Nah, itu sebagai bentuk ujian untuk ilmu. Kalau kita tarik di zaman pendidikan modern ini ya banyak ya, jadi ujian-ujian di dalam menuntut ilmu. Ketika kita mau menuntut ilmu, baik di bangku sekolah, di bangku perkuliahan, itu apakah ujiannya itu adalah berbentuk ujian ekonomi atau ujian kesehatan, ya, atau kemudian ujian-ujian yang lainnya, itu pasti ada. Itu sebagai bentuk suatu harga yang harus dibayar ketika kita ingin memasukkan suatu ilmu ke dalam diri kita. Nah, kemudian setya budya pangekese dur angkara, setia kepada budi, artinya adalah kita memegang teguh budi pekerti, moral, baik itu agama
atau filsafat moral. Intinya adalah budi pekerti, ajaran-ajaran baik itu yang menjadi penakluk dari Dur Angkara, berbagai bentuk kejahatan. Karena apa? Ilmu itu ternyata memiliki dua sisi. Ilmu itu netral, bisa digunakan untuk positif, untuk negatif. Jadi kita perlu memegang budi pekerti untuk supaya kita kalau sudah memiliki suatu ilmu, kita itu benar-benar jadi orang yang lurus, setia kepada budi, setia kepada agama, setia kepada negara, setia pada kebaikan. Pangkese Dur Angkara yang bisa kemudian menaklukkan sifat-sifat Dur Angkara, artinya adalah sifat-sifat yang negatif, yang angkara murka. Semisal kita sudah memiliki suatu ilmu, kita sarjana hukum, kita seorang advokat, apakah kita kemudian akan membela jika klien kita adalah orang yang salah dan kita mau membela dalam arti membenarkan? Nah, kita memang punya ilmu tentang hukum, tapi itu mencederai nilai batin, nilai moral, nilai agama, dan juga hati nurani kita. Kemudian kita menjadi pejabat, kemudian di situ berseliweran berbagai macam proyek-proyek besar yang kemudian melibatkan uang-uang yang juga nominalnya tidak sedikit. Nah, itu adalah potensi korupsi, pencucian uang dan lain sebagainya. Itu apakah kita akan setia kepada budi, setia kepada hati nurani kita, kepada kebenaran untuk menjaga diri kita dari uang-uang yang tidak benar? Ya, meskipun kita sudah punya jabatan, punya ilmu pengetahuan. Kemudian juga ketika kita misal menjadi aparat, nah baik itu tentara maupun polisi, apakah kita akan berlaku kasar kepada masyarakat, kepada sipil biasa, kepada orang yang bukan atau di bawah daripada kita, ya, yang harusnya kita mengayomi, justru kita bertindak arogan, memanfaatkan, memanipulasi. Kita punya ilmu tapi kita belum bisa menaklukkan sifat-sifat Dur Angkara. Maka di sini tertulis setya budya pangekese Dur Angkara. Ketika kita menjadi agamawan, apakah kita akan menjual agama demi uang, menjual ceramah-ceramah kita demi membela kepentingan-kepentingan tertentu, mengadu domba, memecah belah? Itu kan namanya tidak setia kepada budi. Padahal di sini adalah setya budya pangekese Dur Angkara. Nah, seperti itu. Kalau zaman dulu ya sama, di zaman kolonial itu kita punya, atau zaman penjajah ya, kita punya ilmu itu kan akan dilirik oleh para penjajah. Nah, di situ kan akan ditawari iming-iming, kamu ikutlah kepada saya, kepada pihak penjajah, nanti kamu akan kita makmurkan. Tapi ya tolong hambatlah, kemudian cegahlah, atau justru lawanlah para pejuang bumi Nusantara, pejuang-pejuang pribumi Nusantara yang berusaha memperjuangkan kemerdekaan. Nah, itu kan menjual ngilmu, ya, ngilmu tadi, orang yang punya ilmu pengetahuan, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya kekuatan fisik, ya, nanti akan dimanfaatkan penjajah untuk diadu kepada sesama pribumi. Nah, seperti itu. Ketika iming-iming tawaran berupa jabatan, berupa kekayaan, ya, dan lain sebagainya itu diterima, tapi itu adalah tindakan yang tidak setia kepada budi, setya budya. Itu adalah sifat Dur Angkara. Jadi luar biasa sekali ya tembang Pojong dari Serat Widatomo, yang mana merupakan karya dari KGPAA Mangkunegara yang keempat, ya, dari Surakarta. Beliau yang memerintah dari Kadipaten Mangkunegaran. Perkiraan itu Serat Widatomo itu dibuatnya itu 1850-an. Nah, kalau tepatnya kita belum dapat referensi yang cocok ya. Nah, kemudian dari zaman itu sampai sekarang tahun 2025 masih relevan dan masih bisa kita maknai secara
mengikuti perkembangan zaman, tidak luntur oleh peradaban. Tinggal apakah kita mau tetap mempertahankan budaya kita ini atau tidak. Padahal ini suatu pesan moral yang maknanya begitu dalam, seperti itu. Oke, mungkin itu saja kita cukupkan dan bisa kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua, semoga semua makhluk hidup berbahagia.